Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Nur Afifa dari Akuntansi Pagi 2019 semester 6. Pada saat ini saya menjelaskan auditing 2 program audit dari PT Jasa Marga Tbk. Nah, yang pertama saya menjelaskan ada pendahuluan, yaitu terbagi menjadi 3, ada gambaran umum KAP, gambaran umum perusahaan, dan yang ketiga ada struktur organisasi. Yang pertama saya menjelaskan gambaran umum KAP. Kantor Akuntan Publik atau KP, Tanudireja, Wibisana, Rintis, dan Rekan merupakan kantor akuntan publik dan anggota dari jaringan Global Pricewaterhouse atau Coopers atau PwC Indonesia sebagai salah satu jaringan global firma bisnis, akuntansi, dan hukum profesional yang telah beroperasi di Indonesia selama lebih dari 45 tahun sejak tahun 1971 dan telah memiliki lebih dari 2.000 karyawan dan penasehat teknis yang berpengalaman dalam menyediakan jasa audit dan konsultasi independen kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik grup nasional maupun internasional. Dan selanjutnya ada gambaran umum perusahaan. Pada awalnya berdiri perseroan berperan tidak hanya sebagai operator, tetapi memikul tanggung jawab sebagai otoritas jalan tol di Indonesia. Hingga tahun 1987, Jasa Marga adalah salah satu-satunya penyelenggara di jalan tol di Indonesia yang pengembangnya dibiayai pemerintah dengan dana berasal dari pinjaman luar negeri serta penerbitan obligasi Jasa Marga dan jalan tol pertama di Indonesia yang dioperasikan oleh perseroan. Jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan industri jalan tol di tanah air yang mulai dioperasikan sejak tahun 1978. Nah, di sini ada struktur organisasi dari PT Jasa Marga itu sendiri. Yang pertama itu ada direktur utama. Direktur utama itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada corporate strategy dan yang ketiga ada internal audit. Nah, di direktur utama itu dibagi lagi menjadi 4 direktur. Yang pertama itu ada direktur keuangan dibagi menjadi 4 divisi, yaitu yang pertama ada divisi corporate planning, yang kedua ada divisi finance dan accounting, dan yang ketiga ada divisi risk and quality management, dan yang terakhir ada divisi legal and compliance. Yang selanjutnya itu direktur pengembangan dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama ada divisi toll road business development, yang kedua ada divisi railway business development, yang terakhir ada divisi highway engineering planning and development. Nah, di direktur pengembangan itu ada toll road business combination. Nah, yang selanjutnya direktur operasi pertama itu dibagi menjadi 2 divisi, ada divisi information technology, yang kedua ada divisi business management. Nah, direktur operasi itu ada non-toll road business combination. Yang ketiga ada direktur operasi 2, yaitu terbagi menjadi 2 divisi, ada divisi operation management dan divisi maintenance. Nah, direktur operasi 2 itu dibagi lagi branch office. Yang terakhir itu ada direktur SDM dan umum, dibagi menjadi 5 divisi. Yang pertama ada divisi Human Capital and Strategi, dan yang kedua ada divisi Human Capital Service, yang ketiga ada divisi General Affairs, dan yang keempat ada unit Jasa Marga Development Center, dan yang terakhir ada unit Community Development Program. Nah, yang selanjutnya saya menjelaskan tinjauan pusaka. Nah, di tinjauan pusaka itu ada 4. Yang pertama saya menjelaskan definisi auditing, yang kedua ada bukti audit, yang ketiga ada jenis bukti audit, yang terakhir saya menjelaskan prosedur audit. Yang pertama saya menjelaskan definisi auditing. Auditing menurut Alvin Arans tahun 2015 merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya saya menjelaskan bukti audit. Menurut Alvin Arans tahun 2018, bukti audit adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Bentuk-bentuk bukti audit dapat berupa data elektronik,
dan data lain tentang transaksi komunikasi tertulis dengan pihak luar, observasi oleh auditor, kesaksian lisan pihak yang diaudit atau klien, sedangkan bukti audit menurut Tuana Kota tahun 2015 adalah informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opininya. Dan selanjutnya ada jenis bukti audit, terbagi menjadi 8. Yang pertama ada pemeriksaan fisik, kedua konfirmasi, ketiga inspeksi, keempat prosedur analitis, kelima wawancara dengan klien, keenam ada rekalkulasi, ketujuh ada pelaksanaan ulang, dan yang terakhir ada observasi. Nah, terus di sini ada prosedur audit menurut Alvin Arons tahun 2015 adalah rincian instruksi yang menjelaskan bukti audit yang harus diperoleh selama audit. Prosedur audit dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengujian pengendalian, kedua ada prosedur audit pengujian substantif atas transaksi, dan yang ketiga ada prosedur analitis, dan yang terakhir ada pengujian atas rincian saldo. Nah, di sini saya menjelaskan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penjualan PT Jasa Marga. Di sini terbagi menjadi 3 kolom. Kolom pertama itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan pertama itu penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif atau keterjadian. Kolom kedua itu ada pengujian pengendalian. Yang pertama, pengujian pengendaliannya memeriksa pesanan pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit. Yang kedua, memeriksa faktor penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan. Di kolom ketiga itu ada pengujian substantif atas transaksi penjualan. Yang pertama ada memeriksa urutan faktur penjualan, yang kedua ada mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa, yang ketiga ada menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung. Nah, dari tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang kedua itu ada penjualan yang dicatat benar-benar dikirim kepada pelanggan non-fiktif atau keterjadian. Yang ketiga ada transaksi penjualan yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Yang keempat ada penjualan yang dicatat adalah sebesar jumlah barang yang dikirimkan dan ditagih serta dicatat dengan benar atau keakuratan. Nah, di kolom kedua ini ada pengujian pengendaliannya, yang ketiga ada memeriksa pelanggan yang menyangkut bukti persetujuan kredit, yang keempat ada memeriksa faktur penjualan untuk mendukung bill of lading dan pesanan pelanggan, yang kelima ada memeriksa urutan dokumen pengirim, yang keenam ada memeriksa dokumen pendukung dari faktur penjualan, yang ketujuh ada memeriksa daftar harga yang disetujui untuk melihat keakuratan dan otorisasi yang tepat. Di kolom ketiga ini ada pengujian substantif atas transaksi penjualan. Yang keempat ada memeriksa urutan faktur penjualan. Yang kelima ada mereview jurnal penjualan dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang keenam ada menelusuri ayat jurnal penjualan ke dokumen pendukung. Yang ketujuh ada menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan. Yang kedelapan ada menelusuri ayat jurnal dalam jurnal penjualan ke faktur penjualan. Yang kesembilan ada menghitung kembali harga dan perkalian pada faktur penjualan. Yang kesepuluh ada menelusuri rincian pada faktur penjualan ke dokumen pengirim, ke pesanan penjualan, dan ke pesanan pelanggan. Nah, yang selanjutnya di tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi itu, tujuannya transaksi penjualan dimasukkan dengan benar ke dalam file induk, piutang usaha, dan ikhtisarkan dengan benar, atau posting dan ikhtisar. Yang selanjutnya ada transaksi penjualan disklasifikasi dengan benar, yang selanjutnya ada penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Nah, di kolom selanjutnya itu ada pengujian pengendalian, memeriksa bukti bahwa file induk piutang usaha telah direkomendasi dengan buku besar umum, ada memeriksa paket dokumen untuk verifikasi internal, ada memeriksa dokumen pengiriman. Nah, di kolom ketiga itu ada pengujian substantif atas transaksi penjualan. Menelusuri dokumen pengiriman terpilih ke jurnal penjualan untuk memastikan bahwa semuanya telah dimasukkan, menelusuri ayat jurnal menggunakan software audit untuk memvote dan meng-cross-vote jurnal penjualan,
ada memeriksa salinan faktur penjualan demi klasifikasi akun yang tepat, ada membandingkan tanggal pencatatan penjualan dalam jurnal penjualan dengan salinan faktur penjualan dan bill of lading. Dan selanjutnya ada prosedur audit, pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi untuk untuk penerimaan kas PT Jasa Marga. Di kolom pertama itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuannya itu yang pertama, penerimaan kas yang dicatat adalah dana yang benar-benar diterima oleh perusahaan. Yang kedua ada keterjadian. Nah, di kolom kedua itu ada pengujian pengendalian. Yang pertama, mengamati apakah angkutan merekonsiliasi akun bank. Nah, di kolom ketiga itu ada pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Pertama, mereview jurnal penerimaan kas dan file untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang kedua, menelusuri jurnal penerimaan kas dari jurnal penerimaan kas ke laporan bank. Yang ketiga, ada membuat bukti penerimaan kas. Kas yang diterima dicatat di jurnal penerimaan kas atau kelengkapan. Penerimaan kas disetorkan dan dicatat sebesar jumlah yang diterima atau keakuratan. Penerimaan kas dimasukkan dengan benar dalam file induk piutang usaha dan diikhtisarkan dengan benar. Nah, di kolom kedua itu mengamati pre-listing penerimaan kas, mengamati apakah akuntan merekonsolidasi akun bank, memeriksa bukti file induk piutang usaha telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Nah, di kolom ketiga itu memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlahnya ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal, dan memperoleh pre-listing penerimaan kas dan menelusuri jumlah ke jurnal penerimaan kas dengan menguji nama, jumlah, dan tanggal, mempersiapkan bukti penerimaan kas, menelusuri ayat jurnal tertentu dari jurnal penerimaan kas ke file induk piutang usaha dan menguji tanggal serta jumlah. Dan selanjutnya itu di kolom pertama ada transaksi penerimaan kas telah diklasifikasikan dengan benar. Yang kedua ada penerimaan kas dicatat pada tanggal yang benar. Di kolom kedua itu ada memeriksa bukti verifikasi internal, mengamati kas yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Di kolom ketiga memeriksa pre-listing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Yang kedua, membandingkan tanggal deposito perlaporan bank dengan tanggal pada jurnal penerimaan kas dan pre-listing penerimaan kas. Nah, di sini ada program auditnya. Yang pertama, mereview jurnal akuisisi buku besar umum dan file induk utang usaha untuk melihat jumlah yang besar atau tidak biasa. Yang kedua, memeriksa dokumen permintaan pembelian dan pemesanan pembelian ke dalam paket voucher untuk eksistensi. Yang ketiga, memeriksa urutan pesanan pembelian. Keempat, menelusuri dari file laporan penerimaan ke jurnal akuisisi. Yang kelima, membandingkan jurnal akuisisi dengan faktur vendor dalam laporan penerimaan. Yang keenam, memeriksa prosedur manual dan bagian akun. Yang ketujuh, membandingkan klasifikasi dengan bagian akun dengan merujuk faktur vendor, memeriksa indikasi verifikasi internal, menelusuri akuisisi persediaan ke file induk persediaan, menguji ketepatan kriteria dengan memvoting jurnal dan menelusuri posting ke buku besar umum serta file induk persediaan, melakukan pengecekan fisik, memeriksa file induk persediaan barang jadi, memeriksa dokumen pengiriman. Nah, kesimpulan dari PT Jasa Marga dari pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa prosedur audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor termasuk menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan pengajian wajar laporan keuangan konsolidasian perusahaan untuk merancang prosedur audit yang sesuai. Itu aja yang saya ingin sampaikan untuk program audit dari PT Jasa Marga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.